Pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk menyimak 11 daerah mana saja atau 11 provinsi mana saja yang rawan terjadi kecurangan pada Pilpres 9 Juli nanti. Kita lihat bersama-sama. Ada dari mulai Papua, kemudian Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Manado, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Madura, Sumatera Selatan, kemudian ada Batam, Kepulauan Riau, kemudian Nias Selatan. Nah, ini data adalah sumbernya dari Bawaslu, bercermin pada penyelenggaraan pemilu legislatif 9 April lalu yang masif terjadi kecurangan baik dilakukan oleh penyelenggara pemilu, Panwaslu sendiri, kemudian caleg dan juga parpol. Kemudian tadi Mas Didi juga menambahi ada daerah di luar negeri yakni Malaysia atau negara di luar negeri, negara yang rawan terjadi kecurangan yakni Malaysia. Saya sekarang akan menyapa salah satu anggota dari Bawaslu, ada Bang Nelson Simanjuntak. Bang Nelson, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Roro. Rory, Bang Nelson. Bang Nelson, tadi sudah jabarkan 11 daerah yang menurut Bawaslu terjadi rawan kecurangan begitu dalam Pilpres nanti. Modusnya apa saja? Ya, saya kira memang dalam setiap pemilu itu selalu akan ada potensi kecurangan. Nah, modusnya banyak. Jadi mulai dari kampanye sebetulnya itu sudah dilakukan kecurangan, dari mulai cara yang lebih soft, misalnya hanya memberikan janji-janji kampanye yang terlalu seperti angin surga, ya itu juga saya kira merupakan kecurangan. Tetapi juga ada cara kecurangan yang parah juga dalam kampanye ini, misalnya dengan menyampaikan kampanye hitam yang kita sebut sebagai kampanye hitam, ya, dan kutip yang menjelek-jelekkan pasangan yang lain, dan itu tidak hanya dilakukan oleh tim kampanye resmi tapi juga oleh para pendukung di tingkat bawah ini. Nah, saya kira ini juga satu hal yang harus dihindari, ya. Kalau itu tadi yang Anda sebutkan adalah pada waktu kampanye, tapi pada waktu penyelenggaraan Pilpres sendiri seperti apa? Jadi yang paling parah sebetulnya juga adalah kecurangan yang terjadi pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara itu. Tadi Mas Didi sudah jelaskan bahwa kalau pada saat penghitungan mungkin tidak terlalu parah masalahnya, karena itu pada saat penghitungan di TPS itu banyak masyarakat yang masih memperhatikan suara-suara mereka dihitung dan dituangkan dalam C1 plano yang kemudian dituangkan dalam C1. Tapi kemudian pada saat bergerak ke tingkat TPS atau tingkat TPS tingkat desa lalu ke tingkat TPK, itu memang terjadi penggelembungan suara atau manipulasi pergeseran suara. Nah, di pileg kemarin seperti tadi sudah tidak ditayangkan berdasarkan hasil data dari Bawaslu, itu memang benar bahwa terjadi sejumlah kecurangan di daerah tersebut tadi itu yang dilakukan oleh atau paling tidak melibatkan petugas-petugas pemilu di tingkat desa dan kecamatan. Bang Nelson, kalau tadi Anda mengatakan bahwa rekapitulasi juga bermasalah, tapi yang sedang kita saksikan bersama-sama ini adalah proses pencoblosan masif yang terjadi di Nias Selatan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar yang dikoordinasikan oleh petugas KPPS di sana. Bagaimana agar ini tidak terulang pada Pilpres nanti, Bang Nelson? Oke, itu saya kira juga penting. Tapi sebenarnya jumlahnya itu tidak terlalu besar. Yang pencoblosan massal begitu, itu tidak terlalu besar jumlahnya, dan menurut saya itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan itu satu kabupaten loh. Kata DKPP aja satu kabupaten loh, Nias Selatan loh. Iya, tapi tidak seluruhnya loh. Yang Nias Selatan itu bukan seluruhnya pencoblosan massal, karena dua kali saya turun ke sana pada saat rekapitulasi itu, ya. Nah, itu hanya di beberapa TPS yang pencoblosan massal, tetapi kemudian dilakukan oleh Nias Selatan itu adalah memang secara sistematis pada saat rekapitulasi itu yang banyak bermasalah, dan penggelembungan yang mereka lakukan besar-besaran begitu. Jadi bukan di pencoblosannya. Nah, jadi juga seperti di Malaysia misalnya, juga seperti tadi Mas Didi sudah singgung, karena dengan menggunakan sistem Dropbox, tetapi sekarang itu sudah mulai diperbaiki caranya. Sistem Dropbox yang tahun-tahun kemarin itu dilakukan dengan mendrop sejumlah surat suara ke satu tempat tertentu di mana terdapat konsentrasi orang Indonesia. Bang Nelson, petugas pemilu yang mengawasi. Baik. Atau yang kalau sekarang itu sudah dilakukan Dropbox itu seperti di Jawa Barat itu dilakukan seperti TPS keliling. Ada petugas TPS, ada petugasnya 3 orang, 2 dari KPU, 1 dari unsur pengawas pemilunya. Sebelum saya beralih ke Bang Margarito, Bang Nelson, apa jaminan dari Bawaslu agar praktik-praktik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu tidak terjadi lagi? Minimal dari Bawaslu dulu, baru nanti kita ke KPU. Bang Nelson? Iya.
Apa jaminan dari... Ya, tidak ada hal yang bisa dijamin oleh Bawaslu untuk melakukan ini, sebab ini masalahnya bukan masalah di Bawaslu. Ini masalah, saya kira masalah oleh bangsa kita ini, karena tidak mungkin terjadi kecurangan seperti itu kalau tidak ada kerjasama dengan atau tidak ada permintaan dari peserta pemilunya. Nah, saya kira memang kami harus mengawasi lebih ketat lagi. Tadi malam kami sudah berbicara KPU dan Bawaslu beserta DKPP bagaimana menyusun langkah-langkah yang baik untuk mencegah kecurangan ini. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Bang Nelson Simanjuntak, terima kasih atas keterangan Anda pagi hari ini. Kami sangat menghargainya. Bang Margarito, bagaimana tadi Anda menyikapi pernyataan dari Bang Nelson bahwa Bawaslu tidak bisa menjamin tidak ada kecurangan. Padahal DKPP pada 10 Mei yang lalu memecat pun ada anggota Panwaslu yang dipecat. Nah, itu dia gitu kan. Satu-satunya organ yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan adalah Bawaslu. Kewenangan itu tidak diberikan kepada siapa-siapa gitu ya, kepada Bawaslu. Karena itu sebenarnya keliru tadi si Nelson itu. Harus dia mesti memberikan kepastian kepada kita bahwa mereka tidak mereka betul-betul firm dalam mengawasi pelaksanaan pemilu presiden sekarang ini. Walaupun nanti misalnya ada kekurangan, kita bisa perbaiki, tapi minimal di depan harus firm. Oh iya, mereka mesti firm, karena itulah satu-satunya kewenangan pengawasan yang diberikan kepada mereka dan tidak dibagi dengan siapapun, tidak disebar kepada siapapun. Tidak ada organ lain di Republik ini pada event atau dalam peristiwa pemilu itu yang melaksanakan fungsi pengawasan kecuali Bawaslu. Tidak ada yang lain, karena itu kita mesti tagih kepada mereka bahwa mereka betul-betul bekerja secara profesional dan tidak main-main. Begitu, karena toh faktanya di DKPP itu menemukan kenyataan bahwa mereka juga main-main gitu kan. Paling tidak di daerah. Paling tidak di daerah. Tadi ada beberapa poin yang disampaikan oleh Bang Nelson terkait dengan ancaman kecurangan pemilu, seperti ada pemimpin daerah yang menyalahgunakan wewenangnya, kemudian ada tingkat rekapitulasi terutama untuk PPK, PPS dan juga KPU kabupaten kota. Kemudian adalah penyelenggara pemilu yang bermain curang dalam hal ini. Anda bagaimana melihat ancaman kecurangan dalam Pilpres nanti? Saya sering menggunakan istilah begini, ini pemilu baik legislatif maupun presiden, itu panen raya. Panen raya bagi penyelenggara pemilu yang terutama di kampung-kampung yang di daerah-daerah. Panen raya seperti panen raya kan kita sudah tahu. Anda tahu kan kemarin ini satu di Lampung Tengah itu komisionernya ditahan, disidik karena menerima uang. Begitu ya. Dan Anda tahu kalau dipakai suap menyuap kan, yang terima dan yang memberikan yang memberi dan yang menerima dua-duanya kena. Begitu kan? Karena itu diam semua orang. Karena kalau lu nggak dapat, lu udah terima, terus lu udah ngasih duit, terus lu nggak dapat suara, terus ribut masuk penjara dua-dua. Begitu. Orang penyelenggara tahu itu gitu loh. KPU juga sudah menjamin loh bahwa nanti untuk Pilpres penyelenggaraan akan lebih bersih, akan bersikap tegas. Hukuman sudah ada. Itu bagus. Tapi dan itu kan bukan kali ini saja jaminan itu, tetapi kan faktanya adalah berbeda, begitu ya. Nah sekarang yang menarik, Anda tidak bisa memberikan jaminan kepada kita bahwa 3 selatan tadi kalau kita catat dari 10 itu kan ada 3 selatan, ada India Selatan, Sumatera Selatan dan Halmahera Selatan. Halmahera Selatan kebetulan Maluku Utara begitu ya. Ini celaka punya ini. Kampung sendiri. Ini kampung sendiri ini. Ini celaka punya ini. Dari pemilu ke pemilu rusak. Rusaknya dari mana? Dari KPU-nya, dari komisioner. Nah, celakanya sebagian komisioner yang rusak-rusak ini itu diangkat lagi oleh KPU pusat jadi komisioner di KPU provinsi. Apa nggak celaka itu? Siapa yang berani jamin bahwa orang yang terindikasi kotor, bermain curang justru malah masih diangkat lagi gitu, masih diangkat lagi begitu di KPU yang ini celaka. Padahal ini dari waktu ke waktu curang terus. Baik, kita nanti akan mengelaborasi. Saya juga akan bertanya kepada Mas Didik, kenapa 11 daerah itu rawan terjadi kecurangan? Apa yang menjadi penyebabnya? Kita akan membahasnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.